Bab 3001. Apakah kamu berani menjadi begitu sombong dan mendominasi ketika tidak berhubungan dengan Kaisar Agung? Wajah Hua Xing langsung dingin. Ketika keduanya berbicara, Yang Kai sedang mengajar Lin Yuner. Bukankah saya mengatakan untuk melakukan serangan diam-diam bersama? Mengapa kamu menembak begitu cepat? Lin Yuner menggaruk kepalanya, lupa. Yang Kai menghela nafas, aku khawatir tidak akan semudah itu untuk menjatuhkannya sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Yuner memandang Yang Kai dengan agak polos. Baru saja dia bertarung melawan Hua Xing beberapa kali, dan dia juga memperhatikan kesulitan orang ini. Sejak dia datang ke batas bintang, dia telah berlatih keras dalam retret dengan tuannya, dan tidak pernah benar-benar bekerja dengan siapapun. Sampai saat ini ketika dia kabur dari rumah, sepertinya orang-orang di luar mau tidak mau akan dibunuh. Mereka sering dipukuli sampai mati dengan 3 pukulan. Dia pikir semua orang seperti ini. Penampilan Hua Xing memperluas wawasannya, mengetahui bahwa masih ada orang kuat di dunia ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bekerja keraslah. Yang Kai mengangkat bahu. Lin Yuner mengerti dan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu dia, maka kita akan membunuhnya bersama nanti. Dia mengatakannya begitu saja, seolah-olah dia memiliki peluang mutlak untuk menang. Ketika Hua Xing mendengar ini, hidungnya menjadi jengkel, junior lancang. Saya tidak ingin memiliki pengetahuan umum dengan kamu, tetapi kamu harus memasukkan diri kamu ke dalam perangkap. Nah, hari ini adalah tempat pemakaman kamu. Karena keduanya tidak ada hubungannya dengan Kaisar Agung, dia segera cukup berani, merasa bahwa dia terlalu berhati-hati. Anak muda selalu berdarah panas. Bukankah dia sama ketika dia masih muda? Dia selalu menjadi anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Jika ada duri di depan, dia juga gigih. Tetapi ketika dia tua, dia melakukan banyak hal dan menatap masa depan. Berpikir setiap orang muda memiliki latar belakang yang dalam. Dia diam-diam kejam di dalam hatinya, dan hari ini kedua junior ini harus tahu betapa kuatnya dia. Sambil menggertakkan giginya pada Li Jiao, Hua Xing berkata, Saudara Li, jika kamu bisa pergi sekarang, kita akan tetap menjadi teman baik. Dia tidak takut pada dua junior. Dia takut pada Li Jiao. Lagi pula, orang ini memiliki darah klan naga, yang lebih baik darinya. Apakah ada teman yang curang sepertimu? Li Jiao menjawab tanpa basa-basi penuh kebencian. Hua Xing menghela nafas, karena itu masalahnya, Hua tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, bunuh. Ketika kata-kata itu jatuh, penguasa Qian sekali lagi berubah menjadi bayangan di langit, dan menghancurkannya pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, seniman bela diri pavilion angin dan awan di sekitarnya semua menembak bersama, artefak terbang masuk, kecemerlangan teknik rahasia mekar. Dan langsung menyelimuti ketiga orang itu. Tuan Istana Yang, orang tua akan terlibat dengan orang tua ini, dan kamu akan membantu saya setelah kamu memecahkan ikan lain-lain ini. Li Jiao berteriak, meraih kehampaan dengan satu tangan. Dan gulungan gambar sederhana segera muncul di tangannya. Itu dengan cepat terbuka, meledakkan cahaya misterius darinya, menjaga sekelilingnya, dan itu kedap udara. Dengan ledakan, semua serangan diblokir oleh Li Jiao, dan dia mengguncang tubuhnya dan bergegas menuju Hua Xing. Hua Xing berteriak, anjing tua Li, kamu tidak tahu malu. Dia menjadi gila, berpikir bahwa ketika Li Jiao datang ke Wind and Cloud Pavilion beberapa hari yang lalu, dia memperlakukannya dengan sopan. Dia tidak hanya menyajikan makanan dan minuman yang enak, tetapi dia juga memberinya banyak keindahan untuk bersenang-senang. Dia tidak bisa berpikir Li Jiao akan memalingkan wajahnya dengan kejam setelah keluar. Dengan kebencian yang besar di hatinya, dia segera bertarung dengan Li Jiao, dan dua kaisar realem urutan ketiga bertarung dalam pertempuran hidup dan mati, dan mereka mengguncang dunia dalam sekejap. Menyebabkan kekosongan meledak dan energi spiritual terkejut. Ketika keduanya bermain melawan satu sama lain, seniman bela diri Wind dan Cloud Pavilion secara alami tidak menganggur. Mengandalkan sejumlah besar orang dan serangan yang luar biasa, mereka melawan Yang Kai dan Lin Yuner. Efeknya minimal. Sebagian besar seniman bela diri ini hanya berada di tahap Daosos, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Yang Kai dan Lin Yuner? Ketika serangan datang, keduanya bergoyang dari kiri ke kanan, dan menghilang di tempat, menyebabkan semua serangan terkena di ruang kosong. Segera setelah teriakan keluar, seniman bela diri Wind and Cloud Pavilion meledak menjadi kabut darah. Hanya dalam 10 napas upaya,
Lebih dari 40 orang meninggal secara tragis di tempat, dan orang-orang lainnya terkejut, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Mereka berpikir bahwa Yang Kai dan Lin Yuner tidak akan terlalu kuat bahkan jika mereka berada di alam kaisar. Bagaimanapun, aura itu ada di sana, tetapi hanya setelah pertarungan ini mereka tahu bahwa mereka salah. Kedua orang ini hanyalah penggiling daging berbentuk manusia, saudara-saudara di sekte yang sama jatuh seperti jerami yang telah dipotong. Bagaimana melawan ini? Seniman bela diri yang masih hidup tidak memiliki keberanian untuk melawan keduanya sama sekali, hanya ingin berlari sejauh mungkin. Pada saat ini, ledakan datang dari jauh. Murid-murid paviliun angin dan awan itu memandang mereka dan sangat gembira, Penatua Agung ada di sini. Ada penatua lain, dan semua saudara dan saudari, Penatua membantu. Terdengar serbuan teriakan, melihat penatua besar angin dan paviliun keras yang berlari kencang, seolah-olah orang yang tenggelam itu telah mengambil sedotan yang menyelamatkan hidupnya. Wind and Cloud Pavilion adalah salah satu sekte teratas di wilayah barat. Selain Orde 3 Emperor Realm Huasing, ada juga 2 Orde 2 Emperor Realm di pavilion, dan hampir 10 Orde 1 Emperor Realm. Latar belakang semacam ini tidak lemah. 2 Kaisar Realm urutan kedua diberi peringkat sebagai Penatua Agung dan Penatua kedua, tetapi sangat disayangkan bahwa Penatua kedua terbunuh di Long Cloud City sebelumnya. Menyebabkan pavilion angin dan awan kehilangan pemain yang baik. Pada saat ini, Penatua Agung dan yang lainnya dengan jelas menerima telepon dari Huasing, jadi mereka memimpin tim. Ratusan orang mengikuti di belakangnya, dan setidaknya mereka memiliki tingkat kultivasi tahap Dao Sos urutan ketiga, yang jelas merupakan elit-elit pavilion angin dan awan. Wind and Cloud Pavilion belum melakukannya untuk waktu yang lama untuk menggunakan semua kekuatan sekte untuk menghadapi musuh, tetapi pada saat ini, situasinya dalam krisis. Dan tidak ada harapan jika tidak ada hal seperti itu. Penatua Agung dengan lengan bajunya berkibar, datang dari langit, dia melihat pemandangan muridnya dibantai dari kejauhan, dan tiba-tiba menjadi marah, dan berteriak, "Junior berhenti." Ketika kata-kata itu jatuh, pedang panjang sederhana muncul di tangannya, dan Kaisar Yuan didesak dan menebasnya ke arah Yang Kai. Serangan itu mengejutkan langit, dan niat pedang yang sensasional mengisi kekosongan, menyebabkan orang-orang mengencangkan kulit mereka, melahirkan sedikit rasa dingin yang menusuk. Cahaya pedang menyerbu, memotong tubuh Yang Kai dengan presisi yang tak tertandingi, menghancurkannya menjadi 2 bagian. Ketika banyak murid Wind and Cloud Pavilion melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba bersorak. Penatua Agung itu agung, Penatua Agung itu luar biasa. Pencuri belaka, bagaimana dia bisa mengalahkan kekuatan Tetua Agung dengan pedang? Dalam hal budidaya ilmu pedang, Tetua Agung dapat menempati peringkat 10 besar di seluruh wilayah barat. Hahaha, biar kamu sombong dan gila, sekarang kamu tahu betapa hebatnya kami. Banyak murid pavilion angin dan awan yang baru saja dipukuli ketakutan, dan moral para murid pavilion angin dan awan yang melarikan diri sangat meningkat, dan hati mereka penuh kegembiraan. Wajah cantik Lin Yuner menjadi pucat seketika, dan mendesis, "Paman Yang." Penatua Agung di sana tidak memiliki kegembiraan sedikit pun. Dia tahu ilmu pedangnya sendiri. Dia tidak merasa ingin memukul hal yang nyata sama sekali. Ketika dia memperbaiki matanya, hawa dingin datang dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Sosok yang terpotong itu adalah orang sungguhan, bahkan setetes darah pun tidak mengalir, itu jelas bayangan. Hanya saja afterimage-nya begitu realistis sehingga telah menipu begitu banyak mata. Di mana dia? Karena itu adalah bayangan, anak itu sendiri pasti baik-baik saja, dan kemana dia pergi, dia bahkan tidak menyadari pergerakannya. Begitu pikiran itu berbalik, sosok aneh tiba-tiba muncul di depannya. Penatua Agung itu menarik napas dingin, dan menikam pedang panjang di tangannya ke depan. Pedang panjang ini harus menjadi harta kaisar berkualitas tinggi, memancarkan ledakan kaisar prestise, dan telah dipraktikkan oleh Penatua Agung selama bertahun-tahun. Dan telah lama menyatu dengan pedang. Dengan satu tusukan pedang, itu sangat indah, tidak peduli sudut dan waktunya, intinya tidak buruk, niat pedang dipadatkan dan tidak tersebar, dan kekuatan pedang tersembunyi dan diam. Dan tidak ada suara. Yang Kai juga sedikit terkejut. Dia telah bertemu banyak kaisar realem urutan kedua, dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Tetapi orang-orang itu tidak sedikit lebih buruk daripada penatua besar pavilion angin dan awan ini. Pedang ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya itu menghalangi semua arahnya,
dan Yang Kai mendapati dirinya tidak dapat mengelak. Jika kamu tidak dapat menghindarinya, kamu hanya dapat menyambungkannya. Memegang juta pedang di tangannya, cahaya pedang yang mengejutkan meledak, dan Yang Kai mengayunkan pedangnya ke depan dan menebasnya. Serangkaian jingle bell berbunyi, dan mereka berdua tidak tahu berapa banyak trik yang mereka mainkan melawan satu sama lain dalam sekejap mata. Dengan santai, Yang Kai berkibar dan kemudian mundur, menatap Tetua Agung dengan terkejut. Tidak jauh dari pihak lain, kulit sesepuh agung pucat, tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apa ini?" Mengenai ilmu pedang yang luar biasa, pemuda di sisi yang berlawanan tidak layak untuk membawa sepatu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia benar-benar memblokir putaran serangannya dengan tingkat kultivasi Kaisar Realem tingkat pertama. Apa yang dia andalkan bukanlah kultivasi ilmu pedang, tetapi kemampuan untuk beradaptasi dan kekuatan yang menakutkan, terutama yang terakhir, yang membuat sesepuh agung ketakutan. Kekuatan dari pedang lawan setiap kali dia bertarung melawannya membuat darahnya melonjak. Jika bukan karena tingkat kultivasi yang indah, dia bahkan tidak bisa memegang pedang. Malu, kekuatan tunggal menaklukkan 10 guild. Yang Kai mengangkat alisnya dan tersenyum, bertepuk tangan, keterampilan pedang The Great Elder bagus. Ketika kata-kata itu jatuh, panah darah tiba-tiba melesat keluar dari banyak tempat di lengan dan pahanya, dan bahkan pakaian yang dia kenakan hancur berkeping-keping. Kali ini, dia menderita kerugian. Meskipun Tetua Agung itu terguncang oleh aura kekuatannya, bagaimanapun juga dia telah menderita beberapa luka. Jika dia tidak mengenakan Flying Wild Goose Black Dragon Armor, dia akan mengalami lebih banyak luka. "Paman Yang, kamu baik-baik saja?" Suara Lin Yuner datang dari samping, dan murid Wind and Cloud Pavilion terbunuh dan terluka di tempat kedua tinju itu lewat. Dia melihat Yang Kai patah menjadi dua sekarang, berpikir bahwa Yang Kai sudah mati. Dia hampir meneteskan air mata dalam kesedihan, tetapi untungnya, Yang Kai segera muncul kembali. Membiarkannya mengerti bahwa itu hanya bayangan, dan kemudian dia lega. "Tentu saja aku baik-baik saja, Xiao Yuner, hati-hati." Yang Kai mendesak. "Ya." Lin Yuner terus menganggukkan kepalanya, "Mereka tidak bisa mengalahkanku." Sikap acuh tak acuh ini membuat Penatua Agung dan banyak penatua lainnya marah, dan mereka juga melihat kekuatan Yang Kai dan Lin Yuner yang luar biasa. Jika itu adalah sepotong pasir lepas, itu mungkin benar-benar terbalik di parit. Memalingkan kepalanya dan melirik medan perang di sana, Li Jiao dan Hua Xing sedang bertarung. Dia takut tidak akan ada kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat, jadi tentu saja dia tidak bisa mengandalkan Tuan Pavilion untuk datang dan membantu. Kabut melintas di mata Tetua Agung, dan dia telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Buka formasi, bab 3002. Cara formasi memiliki sejarah panjang, dan seringkali dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Melihat dunia, sekte besar mana yang tidak memiliki formasi sendiri? Belum lagi formasi skala besar dari sekte yang melindungi formasi, ada juga banyak formasi yang dibentuk oleh orang-orang. Karena mereka semua adalah sesama murid sekte yang sama, ada banyak kesempatan untuk berlatih, menggunakannya ketika berhadapan dengan musuh yang kuat, seringkali memiliki efek ajaib. Wind and Cloud Pavilion secara alami juga memiliki formasi, dan itu adalah formasi pedang yang kuat, kekuatan pembunuh utama. Formasi pedang ini disebut diagram pedang Yixuan besar 5 elemen Yin Yang. Itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh leluhur Wind and Cloud Pavilion. Setidaknya 5 orang dapat membentuk formasi dalam diagram pedang besar Yixuan 5 elemen Yin Yang, dan semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Seringkali selama 10 murid dari tahap Dao Sos urutan ketiga membentuk formasi, mereka dapat bersaing dengan ranah kaisar umum. Jika ada 20 orang, itu akan cukup untuk membunuh alam kaisar urutan pertama. Setiap murid Pavilion Angin dan Awan harus mengolah formasi ini setelah mencapai tahap Dao Sos. Ada juga latihan bersama skala besar setiap bulan, jadi seniman bela diri tahap Dao Sos dari Pavilion Angin dan Awan telah lama akrab dengan formasi ini. Dalam ketakutan bahwa Wind and Cloud Pavilion akan memprovokasi lawan yang kuat suatu hari nanti, untuk berjaga-jaga. Terakhir kali Pavilion Angin dan Awan menggunakan diagram pedang besar Yixuan 5 elemen Yin yang adalah ratusan tahun yang lalu. Saat itu, Hua Xing belum kembali setelah bepergian ke luar negeri. Mantan penguasa Pavilion Angin dan Awan sudah tua, dan Pavilion Angin dan Awan adalah tanda kesepian, yang menyebabkan beberapa kekuatan besar di wilayah barat didambakan. Pada saat itu, ada ahli Kaisar Realem urutan ketiga yang menerobos ke dalam formasi pelindung sekte.
Para murid Wind and Cloud Pavilion mengandalkan formasi besar ini untuk mengusir musuh yang kuat. Pavilion Angin dan Awan menjadi terkenal dalam pertempuran itu. Setelah Hua Xing kembali dan mengambil alih Pavilion Angin dan Awan, situasi berangsur-angsur menjadi stabil. 100 tahun kemudian, diagram pedang besar Yi Xuan 5 elemen Yin yang muncul kembali. Dan kali ini, lawannya hanya 2 kaisar realem urutan pertama. Bukan karena si penatua membuat keributan, tetapi dia tahu kengerian kedua orang ini. Selama periode waktu ini, Wind and Cloud Pavilion tidak mengirim beberapa orang kuat untuk membunuh mereka. Ada lebih dari 1 Emperor Realem urutan kedua yang tertarik dengan 20 juta hadiah kristal sumber peringkat tinggi, tetapi hasilnya? Kedua junior ini telah hidup dan menendang, dan bahkan bergegas ke Pavilion Angin dan Awan, tetapi yang disebut orang kuat telah hancur berkeping-keping satu demi satu. Penatua yang agung tidak lebih dari alam kaisar urutan kedua, pelajaran dari yang lain, dan pengalaman kekuatannya setelah bertarung dengan Yang Kai, dia tidak ragu untuk menggunakan kartu truf. Ketika para tetua dan murid Pavilion Angin dan Awan mendengar kata-kata itu, mereka semua tampak serius. Bintang formasi, tetua agung itu berteriak, memegang pedang panjang di tangannya ke langit, dan niat pedang itu meledak ke langit. 5 atau 6 tetua di alam Kaisar Orde 1, dan ratusan murid dari tahap Dao Sos Orde 3 juga mengorbankan pedang panjang artefak mereka sendiri, masing-masing memegang seni sihir yang berbeda. Dan pedang panjang itu diguncang. Dengan ilmu pedang yang mempesona, satu demi satu berteriak bintang formasi. Suara 100 orang berkumpul bersama, dan bahkan aura mereka tampaknya dihubungkan oleh kekuatan misterius, dunia berdengung, dan kekosongan bergetar. Mata Yang Kai menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa formasi itu, dia secara naluriah merasakan bahwa itu tidak baik. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia melihat ke tempat di mana kerumunan paling padat, dan berkata dengan suara rendah, serangan jutaan pedang, serigala mengejar bulan. The Million Sword diayunkan ke bawah, dan cahaya pedang yang luar biasa muncul, seperti belalang melintasi perbatasan, dan meledak ke arah seniman bela diri tahap Dao Sos. Dalam keadaan normal, jika dia menembak seperti ini, bahkan Kaisar Realem urutan pertama tidak ingin dengan mudah menangkapnya, dan tahap Dao Sos hanya dapat dibunuh. Tetapi ketika cahaya pedang menyerang, seniman bela diri tahap Dao Sos itu bahkan tidak sedikit bingung, mereka hanya menonton dengan acuh tak acuh, mempertahankan kekuatan pedang mereka sendiri. Dan niat pedang mendesak, datang, pedang tetua agung itu menjentikkan, mengarahkan pedang ke arah kekosongan dan berteriak keras. Di udara, formasi aneh muncul, dan formasi itu perlahan berputar, berubah menjadi penghalang yang terlihat dengan mata T-E-L-A-N-J-A-N-G, menghalangi bagian depan seniman bela diri tahap Dao Sos. Bum 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 bum, semua cahaya pedang mengenai formasi itu. Tanpa diduga, cahaya pedang ini tidak memainkan peran apapun, tetapi diserap oleh formasi. Yang Kai mengangkat alisnya, merasa agak rumit. Formasi besar ini tampak sangat luar biasa. Sebelum mengalihkan pikirannya, Penatua Agung berteriak dengan suara rendah, pergi. Formasi tiba-tiba berbalik ke arah yang berlawanan. Dari formasi, cahaya pedang keluar, dan dalam sekejap mata, mereka mengenai Yang Kai. Paman Yang, hati-hati, Lin Yuner berseru. Yang Kai telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Ketika Million Sword diayunkan, dia memblokir cahaya pedang itu dan mengangkat alisnya, rebound. Dia menemukan bahwa cahaya pedang yang mengenainya sebenarnya ditembak oleh dirinya sendiri barusan, dan kemudian dia memikirkan tentang misteri diagram, dan dia segera memahaminya. Formasi yang muncul dari udara tipis tidak hanya dapat menyerap serangannya sendiri, tetapi juga melepaskan serangan kembali ke arah yang berlawanan. Formasi ini menantang surga. Transfer. Penatua Agung di sana mengambil satu set ilmu pedang, dan dia berbisik. Detik berikutnya, dunia berubah. Semua orang tiba-tiba menghilang, dan seluruh dunia tampak berubah drastis. Melihat sekeliling, ada pedang panjang dengan aura kuat yang berdiri di kehampaan. Pedang panjang itu nyata dan virtual pada saat yang sama, seperti bintang di langit, tak terhitung jumlahnya, dan sekilas. Bahkan tidak bisa melihat akhirnya. Ini hanyalah dunia pedang. Niat pedang sensasional meremas dari semua sisi, dan pedang tak terlihat ki memotong segala sesuatu di dunia ini, menyebabkan kulit Yang Kai terasa sakit. Setetes keringat menyelinap dari dahi Yang Kai, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari formasi besar ini, Yang Kai memiliki penglihatan yang bagus, dan dia masih tidak bisa melihat keanehan formasi ini. Di dalam diagram pedang,
tidak ada cara untuk hidup, junior akan mati. Suara tetua agung datang dari kehampaan, tidak ada jejak, membuatnya tidak mungkin untuk memahami posisinya. Memasuki diagram pedang, tidak ada cara untuk hidup. Ratusan orang berteriak bersama, dan tampaknya ada niat pedang yang mengejutkan dalam kata-kata mereka. Yang berubah menjadi pedang tak terlihat, bergegas ke pikiran Yang Kai dan Lin Yuner. Ini jelas merupakan sarana serangan jiwa ilahi, dan itu adalah serangan jiwa ilahi yang mengandung niat pedang, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Yang Kai hanya merasakan sakit di kepalanya, dan lautan kesadaran bergolak, dan pertahanan laut kesadaran tiba-tiba hancur. Di lautan kesadaran, cahaya pedang besar memotong menuju jiwa ilahinya. Yang Kai terkejut, dan dengan cepat mendesak kekuatan Mil Soul Lotus yang berwarna-warni untuk berubah menjadi perisai untuk diblokir. Dengan keras, cahaya pedang terputus, terhalang oleh perisai, dan cahaya warna-warni mekar. Kedua belah pihak mengalami kebuntuan untuk waktu yang lama, sebelum cahaya pedang tiba-tiba menghilang. Yang Kai menoleh untuk melihat Lin Yuner dengan takjub, tetapi melihat bahwa gadis kecil itu menatap dengan mata besar, mengepalkan tinjunya, dan melihat sekeliling. Tetapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Gadis kecil ini juga menantang surga. Jelas bahwa serangan jiwa ilahi tidak dapat ditujukan hanya pada satu orang. Lin Yuner juga harus dalam urutan diserang, tetapi gadis kecil itu tidak ada yang salah, atau bahkan bereaksi. Yang agak aneh, meskipun tingkat kultivasi Lin Yuner sama dengan miliknya, Yang Kai merasa bahwa dia tidak bisa lebih kuat darinya dalam hal kekuatan jiwa ilahi. Namun, ia memiliki cahaya jiwa lotus yang berwarna-warni, yang telah memelihara jiwa ilahinya selama bertahun-tahun. Yang cukup untuk sebanding dengan tingkat alam kaisar tingkat ketiga. Akan sedikit berlebihan bagi Lin Yuner untuk menjadi lebih kuat darinya. Alasan mengapa dia aman dan sehat adalah karena fisiknya, atau dia mengenakan artefak yang kuat. Yang Kai lebih condong ke yang terakhir. Tubuh kekuatan Tyrant terutama diwujudkan dalam daging dan darah, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan jiwa ilahi. Tanpa waktu untuk memikirkannya, Yang Kai datang ke Lin Yuner dalam sekejap, mengulurkan tangannya untuk memeluknya, prinsip luar angkasa berfluktuasi, dan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Formasi ini aneh dan tidak terduga. Jika mereka terus tinggal di sini, kapal akan terbalik di selokan. Ingin pergi, Penatua Agung mendengus dingin, dan pedang panjang yang tergantung di kehampaan tiba-tiba bergetar, menghilang seperti kilat, dan jatuh langsung ke kehampaan. Pada saat berikutnya, sosok Yang Kai dan Lin Yuner terhuyung dan muncul dari kejauhan. Lin Yuner memegang pedang panjang di satu tangan dengan ekspresi marah. Ini tidak bagus. Yang Kai bergerak sedikit. Space Divine Ability jarang rusak, tetapi begitu situasi seperti itu terjadi, itu berarti kekuatan musuh berada di luar harapan Yang Kai. Hukum luar angkasa, Penatua Agung juga sedikit terkejut. Dalam waktu normal, sangat tidak mungkin untuk mematahkan prinsip luar angkasa Yang Kai dengan tingkat kultivasinya. Namun, dalam diagram pedang ini, dia adalah mata formasi dan mengendalikan semua yang ada di diagram pedang, sehingga dia dapat memahami gerakan dan jejak Yang Kai. Justru dengan fakta inilah Yang Kai tersingkir dari kehampaan dan rencananya gagal. Yuner jangan takut, Yang Kai mengamati sekeliling dengan dingin. Meskipun Divine Sense-nya didorong hingga batasnya, dia masih tidak dapat menemukan di mana orang-orang di Wind and Cloud Pavilion berada. Hanya ada pedang, niat pedang, dan kekuatan pedang. Tidak ada lagi. Tidak takut, Lin Yuner menjawab. Menempatkan lebih banyak kekuatan di tangan kecil itu, pedang panjang yang tersangkut di tangannya runtuh dan menghilang, berubah menjadi sedikit fluoresensi. Itu hanya pedang ilusi, tapi itu seperti hidup dalam diagram pedang ini. Oke, Yang Kai tertawa. Kalau begitu hancurkan diagram pedang sialan ini dengan Paman Yang. Membual tanpa malu, Penatua Agung berteriak dengan suara rendah. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari ini. Suaranya jatuh, dan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Mereka membalikkan arah, dan mengarahkan pedang mereka ke tempat Yang Kai dan Lin Yuner berada. Wajah Yang Kai tenggelam, dan Kaisar Yuan di dalam tubuhnya sedikit stagnan, diselimuti oleh niat pedang yang tebal. Mati! Dengan teriakan kemarahan, suara "wos" pecah di udara, tanpa henti. Melihat sekeliling, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menyerang Yang Kai dan Lin Yuner dari segala arah, dan setiap pedang mekar dengan cahaya pedang yang luar biasa. Yang tampaknya mampu memotong segalanya di depan. Seluruh dunia diagram pedang penuh dengan serangan seperti itu, dan Yang Kai dan Lin Yuner tidak punya tempat untuk melarikan diri.
Yuner jongkok. Yang Kai berteriak dengan suara rendah. Lin Yuner bahkan tidak memikirkannya, dan dia berjongkok dengan kepala di lengannya. Transformasi naga, Yang Kai mengeluarkan geraman rendah lainnya. Ketika raungan naga bernada tinggi keluar, diagram pedang sedikit bergoyang, seolah-olah menerima kejutan. Ada suara klik yang padat, dan tubuh Yang Kai tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa setinggi 5 meter, dengan tanduk naga di kepalanya, cakar naga berbentuk tangan. Penuh dengan baju besi bersisik, sombong dan kuat. Dia berlutut, meringkuk tubuhnya yang besar, dan melindungi Lin Yuner dalam pelukannya. Bab 3003. Bum bum bum. Pedang itu jatuh seperti hujan, meledak di tubuh Yang Kai, memercikkan api yang menyilaukan. Tubuh besar setinggi 5 meter itu juga dimiringkan oleh kekuatan dari segala arah, dan sepertinya itu bisa jatuh kapan saja. Siapa? Saat darah mengalir, Yang Kai menyeringai kesakitan, membuat wajah mengerikan itu semakin menakutkan. Dia tetap di tempat dan tidak bergerak. Dia meringkuk menjadi bola, memperlihatkan punggungnya, melindungi Lin Yuner dari bahaya sekecil apapun. Paman Yang, Xiao Yuner mengangkat kepalanya dan berseru, keterkejutan melintas di matanya. Dia jelas tidak berharap Yang Kai tiba-tiba berubah begitu banyak, tetapi setelah merasakan serangan Yang Kai tahan pada saat ini, matanya tiba-tiba memerah. Yang Kai menyeringai, hindari tepi untuk saat ini, dan bersihkan nanti. Lin Yuner mengangguk, ekspresi kejam melintas di wajahnya. Hujan pedang tanpa akhir berlangsung lama sebelum berangsur-angsur mereda. Ini, suara sesepuh agung keluar, jelas sangat heran. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Yang Kai bisa bertahan dalam diagram pedang. Ini adalah diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang dengan ratusan orang, dan alam kaisar urutan kedua bertindak sebagai mata formasi, dan ada 5 atau 6 bantuan alam kaisar tingkat pertama. Sisanya adalah tahap Dao Sos urutan ketiga. Bahkan jika kaisar realem urutan ketiga menanggung serangan yang sama, pasti tidak akan ada tulang yang tersisa, kan? Tapi tidak hanya orang ini hidup, dia juga mengubah penampilannya. 2 tanduk menonjol di kepalanya, tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, dan kulit yang terbuka ditutupi dengan sisik. Apa-apaan ini? Penatua Agung itu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara, pikirannya berubah tajam, dan dia mendesak kekuatan diagram pedang. Awalnya, setelah putaran hujan pedang itu, tidak banyak pedang panjang di diagram pedang, tetapi setelah saat ini, pedang lain dengan bentuk berbeda dan aura berbeda muncul ke segala arah. Seolah tak berujung, pedang tajam itu ilusi, tidak diketahui apakah itu nyata atau tidak. Ekspresi Yang Kai tertegun, dan Divine Sense-nya menyapu 4 arah, cemas di dalam hatinya. Dia dan Lin Yuner terjebak dalam diagram pedang ini. Jika mereka tidak memecahkan diagram pedang atau melarikan diri dari tempat ini, kekuatan mereka akan dikonsumsi sebanyak mungkin cepat atau lambat. Toh musuhnya banyak dan kekuatan formasi bisa dimaksimalkan. Dia dan Lin Yuner kuat dalam kemauan tetapi lemah dalam kekuatan, dan mereka tidak bisa bertahan seumur hidup. Hanya saja dia menyapu Divine Sense-nya dan tidak menemukan celah di tempat ini. Dia tidak memiliki penelitian mendalam tentang jalan formasi, berpikir bahwa jika Nanmen Dachun ada di sini, dia mungkin dapat memberikan beberapa saran. Ketika alisnya berkerut, Lin Yuner berkata dengan marah, "Paman Yang, beri aku waktu." Dia telah membunuh banyak orang sebelumnya, tetapi dia tenang, seolah-olah bukan orang yang terbunuh, tetapi sebuah batu kecil di sisi jalan. Beberapa waktu lalu, dia berulang kali diserang orang dan tidak marah. Kali ini dia benar-benar marah. Paman Yang menderita luka serius untuk melindunginya. Yang Kai terkejut ketika dia mendengar kata-kata, "Bisakah kamu menghancurkan formasi?" Lin Yuner berkata, "Saya punya kartu truf, saya harus bisa memecahkannya." "Itu bagus." Yang Kai sangat gembira, "Kamu dapat membaca mantra dengan tenang, Paman Yang tidak akan membiarkan mereka mengganggu kamu." Ya, setelah Lin Yuner selesai berbicara, dia duduk bersila, menutup matanya yang indah, meletakkan satu tangan rata di depan perut bagian bawahnya. Dan mencubit seni segel aneh dengan tangan lainnya, aura seluruh tubuhnya mengambang dalam ketidakpastian. Yang Kai tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi karena Lin Yuner berkata begitu, dia hanya bisa memberinya kepercayaan terbesar. Formasi ini mungkin tidak akan dipatahkan olehnya untuk sementara waktu, karena Lin Yuner memiliki cara yang secara alami dia ingin dia mencobanya. Dia berharap dia bisa mengejutkannya, bahkan jika gagal, dia akan memikirkan cara lain. Junior ingin menghancurkan formasi, itu benar-benar membual tanpa malu-malu.
Suara Tetua Agung datang lagi, jelas mendengar percakapan di antara keduanya, dan nadanya penuh dengan penghinaan. Jika diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang sangat mudah untuk dipecahkan, itu tidak akan membantu pavilion angin dan awan beberapa kali. Bahkan jika dua junior memiliki beberapa pencapaian dalam cara formasi, mereka tidak akan cukup untuk memata-matai kekurangan dalam cara formasi ini. Setelah mengatakan ini, Tetua Agung berteriak lagi, potong. Cahaya pedang besar tiba-tiba ditebang, dan targetnya diarahkan ke Lin Yuner. Cahaya pedang panjangnya lebih dari 10 meter, seperti pilar, ketika jatuh dari atas, bahkan kekosongan itu retak. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan Kaisar Realem urutan ketiga yang kuat, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Yang Kai menjerit pelan, tubuhnya yang besar menghalangi antara Lin Yuner dan pedang, tinju besar itu menghantam ke depan, tepat di tempat pedang itu berada. Dengan keras, cahaya pedang runtuh, Yang Kai mundur 2 langkah, dan ada retakan di puncak tinjunya, dan darah mengalir. Keterampilan yang bagus, Penatua Agung tergerak. Meskipun dia tidak tahu teknik rahasia apa yang didesak Yang Kai, dia benar-benar membuat tubuhnya begitu besar. Juga sangat luar biasa bahwa tubuh daging dan darah dapat menerima pukulan dari diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang mendengus dingin. Saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Memotong, memotong, memotong. Satu demi satu balok pedang besar menyerang, dengan kejam menyerang Yang Kai dan Lin Yuner. Berbeda dari hujan pedang tak berujung barusan, masing-masing cahaya pedang ini sangat kuat. Meskipun jumlahnya jauh lebih kecil, kekuatannya meningkat 1000 kali lipat. Yang Kai melangkah maju untuk menyambut mereka, tubuhnya yang besar sangat fleksibel dan elegan, tinjunya menari, mengambil satu demi satu pedang. Setiap kali dia mengambil pedang, dia harus mundur beberapa langkah, dan setiap kali dia mengambil pedang, ada luka tambahan di tinjunya, dan darah jatuh ke tanah, dan ada suara detak. Dengan pedang terakhir, tinjunya berdarah, dan sisik naga yang menutupi semuanya terbuka. Dia mengangkat kepalanya. Dengan keras, cahaya pedang menebas kepalanya, tertanam lebih dari 1 inci, tubuh Yang Kai terasa pendek, dan darah mengalir di pipinya. His, Penatua Agung itu menarik napas dingin, kaget. Tidak bisa mati, dari mana orang ini berasal, pertahanannya begitu kuat, dia bahkan tidak jatuh bahkan setelah memakan begitu banyak tebasan darinya. Jika itu adalah Realem Kaisar urutan ketiga lainnya, tidak mungkin untuk berdiri seperti ini kan? Anak ini menantang surga. Ada kilatan tajam di matanya, dan cahaya pedang lain mengenai Yang Kai, tetapi cahaya pedang lain menyerang Lin Yuner diam-diam. Tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuh gadis itu kan? Begitu cahaya pedang muncul, sesepuh besar tiba-tiba berperang dingin, dan tanpa alasan melahirkan perasaan terkunci di tempat oleh Divine Sense yang kuat. Di bawah Divine Sense yang menakutkan ini, tampaknya dia akan mati tanpa tempat pemakaman dengan pikiran pihak lain. WHO, seru Tetua Agung. Tidak ada yang menjawab. Aneh untuk mengatakan bahwa perasaan itu baru saja menghilang dengan aneh, seolah-olah itu adalah ilusi. Penatua Agung mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah dia terlalu gugup. Dia sekarang berada di mata diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin Yang, dan dia bergabung dengan ratusan murid menjadi satu. Dalam diagram pedang, jika ada orang yang benar-benar ingin dirugikan, dia juga perlu memecahkan diagram pedang untuk mengetahui tubuh aslinya. Niat membunuh yang tidak bisa dijelaskan itu tidak bisa langsung mengunci dirinya sendiri, itu seharusnya hanya ilusi. Cahaya pedang telah mengenai Lin Yuner. Lin Yuner tidak bergerak, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya yang datang, tetapi diam-diam mengucapkan mantra, bersiap untuk menampilkan kartu trufnya sendiri. Tidak diketahui apa kartu trufnya, butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Ini membuat Yang Kai diam-diam memfitnah Tuan Xiao Yuner karena sedikit tidak dapat diandalkan, waktu persiapannya sangat lama, bagaimana kekuatan kartu truf ini bisa kuat? Dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, siapa yang akan memberi kamu waktu untuk bersiap? Meskipun dia berurusan dengan Penatua Agung dan yang lainnya, dia tidak mengendurkan perhatiannya pada Lin Yuner, jadi Yang Kai menyadarinya segera setelah cahaya pedang muncul. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa menawarkan Mountains and Rivers Bell. Mountains and Rivers Bell yang kecil dipegang oleh tangannya yang besar, seperti mainan anak-anak. Saat cahaya berputar, bel pegunungan dan sungai sudah menyelimuti Lin Yuner. Cahaya pedang tiba seperti yang diharapkan, tetapi menekan bel. Ini, Penatua Agung itu terkejut lagi, matanya menembus kehampaan, menggigit seperti lintah di bel pegunungan dan sungai,
matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia gagal melihat misteri artefak ini? Aura kuno yang menyebar tampaknya telah mengangkang dari zaman kuno, memberi orang ilusi memasuki dunia kuno. Harta karun liar yang luar biasa, seru Tetua Agung, matanya tiba-tiba menjadi serakah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda itu benar-benar memiliki harta yang begitu berat di tangannya. Dia adalah Kaisar Realem urutan kedua dan memiliki harta kaisar sendiri. Namun, harta kaisar dan harta liar adalah dua konsep yang berbeda. Pada periode selanjutnya, jumlahnya langka tetapi tidak dapat diprediksi. Ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan sendiri. Melihat lonceng ini lagi, itu sangat luar biasa. Jelas, bahkan di antara harta karun liar, lonceng ini pasti merupakan eksistensi tingkat tinggi, yang dapat dibandingkan dengan harta karun liar kuno yang luar biasa. Keserakahan segera muncul di hatinya, dan dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus merebut harta liar dan eksotis ini. Bagaimana bisa Kaisar Realem urutan pertama layak memiliki harta seperti itu? Menempatkannya padanya hanyalah hal yang bodoh. Jika dia bisa mendapatkan harta karun liar dan eksotis ini, Tetua Agung bahkan akan yakin bahwa dia akan mampu melawan ahli Kaisar Realem urutan ketiga, yang terlalu menarik baginya. Hati Tetua Agung itu penuh dengan pikiran licik, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyeka darah di wajahnya, mengambil napas lembut, warna dingin dan parah melintas di matanya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan menggunakan Mountains and Rivers Bell. Karena kekuatan represif dari harta karun liar dan eksotis ini terlalu kuat, meskipun dapat memberikan Xiao Yuner perlindungan yang kuat. Tetapi Xiao Yuner sedang membuat kartu trufnya sendiri sekarang, dan kekuatan represif itu akan sedikit mengganggunya. Tapi itu adalah akhir dari masalah, dan dia tidak ada hubungannya. Dia hanya berharap agar Xiao Yuner tidak terlalu diganggu. Untuk alasan ini, ia juga melemahkan kekuatan lonceng pegunungan dan sungai secara maksimal. Sekarang aku bisa bertarung dengan bebas, anjing tua, kamu bersembunyi dengan baik, jangan ditemukan oleh tuan muda ini. Aku akan mengupas kulitmu ketika aku menemukanmu. Yang Kai melihat sekeliling dengan dingin dan mencibir. Junior berani merajalela. Tetua Agung itu berteriak dengan marah, frustrasi. Wajahnya juga sedikit tidak stabil, lagi pula, bahkan formasinya terbuka. Ratusan orang telah bergandengan tangan, dan Yang Kai harus segera diselesaikan, tetapi orang ini tidak hanya hidup, tetapi juga mengancamnya. Ini tak tertahankan. Bab 3004. Di Wind and Cloud Pavilion, langit dan bumi bergetar, dan energi spiritual gelisah. Ketika diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang sedang berjalan, seluruh energi spiritual dunia pavilion angin dan awan tampaknya ditarik untuk memungkinkan formasi beroperasi. Dan niat pedang dalam diagram pedang berguling-guling, dan kabur, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari Wind and Cloud Pavilion mendengar suara itu dan menghirup udara dingin. Musuh kuat apa yang datang ke pavilion, bahkan diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang terbuka? Meskipun mereka bersedia membantu, formasi sudah terbuka. Bahkan jika mereka adalah murid pavilion angin dan awan, mereka tidak dapat membobolnya. Jika mereka tidak tahu kekuatan mereka, mereka hanya akan digerakkan oleh niat pedang yang tak terbatas. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas situasi dalam diagram pedang misterius, mereka hanya bisa mengarahkan pandangan mereka ke medan perang lain. Itu adalah pertempuran antara dua Kaisar Realem urutan ketiga. Setiap gerakan mampu menghancurkan gunung dan setiap gerakan seolah membuat matahari dan bulan menjadi gelap. Murid-murid pavilion angin dan awan yang sedang menonton terpesona dan terkejut. Li Jiao, dua junior telah memasuki diagram pedang, dan sama sekali tidak ada tempat untuk dikuburkan. Mengapa kamu harus berjuang untuk mereka lagi? Hua Xing berurusan dengan Li Jiao sambil berbicara. Kultivasinya sebanding dengan Li Jiao, tetapi Li Jiao bukan ras manusia. Dia adalah naga banjir, keturunan naga. Hua Xing bukan lawannya. Mampu melawannya hingga saat ini juga mengandalkan waktu dan tempat yang tepat. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Pavilion Wind and Cloud Pavilion. Dengan kekayaan tanah ini, dia bisa tampil lebih dari biasanya di Pavilion Angin dan Awan. Memang begitu, dan itu hanya dasi dengan Li Jiao. Keturunan naga memang keturunan naga. Dia hanya mewarisi sejumlah kecil darah, dan dia mampu menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Jika dia melawan Li Jiao di luar, Hua Xing memperkirakan dia akan kalah lebih awal. Dia membenci wajah dua sisi Li Jiao,
tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak akan menguntungkan dia dan Wind and Cloud Pavilion sama sekali. Jika dua kaisar realem urutan ketiga menggunakan semua kekuatan mereka, itu akan menghancurkan fondasi pavilion angin dan awan. Jadi dia ingin berdamai dengan Li Jiao. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanya kepentingan abadi. Bagaimanapun, kedua junior itu tidak punya harapan. Tidak masuk akal baginya dan Li Jiao untuk melanjutkan pertarungan, apa gunanya bahkan jika pemenangnya ditentukan? Li Jiao mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak berbicara, Hua Xing jelas merasa bahwa kekuatannya sedikit lebih kecil. Hua Xing sangat gembira ketika dia melihat ini, mengetahui bahwa Li Jiao seharusnya tidak agresif dan bertekad di permukaan. Dia mungkin tidak punya pilihan selain menjadi musuh dirinya sendiri. Dia menabrak rel kereta api ketika sedang panas. Saudara Li, kamu dan saya memiliki persahabatan 100 tahun. Ini terjadi pada dua junior. Kamu hanya akan ditertawakan oleh orang-orang di seluruh dunia jika kata-kata keluar. Mengapa tidak berhenti di sini dan buat rencana setelah melihat hasil pertarungan di sana? Bagaimana menurutmu? Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan Li Jiao banyak berkumpul. Hua Xing tahu bahwa dia benar, dan sementara secara sewenang-wenang bergerak dengannya, dia berkata, Saudara Li, mengapa ini terjadi? Li Jiao tidak berbicara, tapi dia tidak agresif seperti sebelumnya. Hua Xing tahu bahwa wajahnya agak tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, itu sedikit seperti ini untuk sementara waktu, dan itu agak berubah-ubah. Dia terus terjerat dengan dia pada saat ini karena dia teliti, takut kedua junior akan menyelinap keluar dari diagram pedang. Dengan seringai di hatinya, Hua Xing berhenti membujuknya. Bagaimanapun, selama dia tidak lagi menghancurkan fondasi pavilion angin dan awan, dia akan mengikutinya. Selama dua junior terbunuh, ketika para tetua membebaskan tangan mereka akan dipanggil untuk berurusan dengan Li Jiao, untuk memberitahu dia nasib menyinggung pavilion angin dan awan. Pertarungan di sini sama dengan bermain. Keduanya tidak memberikan kekuatan penuh mereka, tetapi permukaannya masih panas, membuat para murid pavilion angin dan awan yang berkumpul untuk menonton mereka dengan penuh semangat. Dalam diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang kehidupan Yang Kai tidak begitu mudah. Bagaimanapun, itu adalah formasi pedang yang diletakkan oleh kekuatan 100 orang. Karena dia tidak bisa menerobos, dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia transformasi naga untuk bertahan melawan cahaya pedang. Penatua Agung semakin ketakutan saat dia bertarung, dia menggunakan kekuatan formasi untuk menyerang satu demi satu, tetapi itu tidak ada bedanya. Apakah ini masih ras manusia? Raksasa yang diubah pemuda itu menjadi sangat sulit dan berlumuran darah, tetapi nyala api yang melonjak tidak berkurang. Sebaliknya, dia menjadi lebih berani saat dia bertarung. Dia sering meledak dengan kekuatan besar di tangannya, menyebabkan sosok pedang misterius itu bergoyang untuk sementara waktu. Meskipun tidak perlu khawatir bahwa dia dapat menghancurkan formasi, tetapi Tetua Agung dan yang lainnya perlu mengeluarkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangannya. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, saya khawatir sangat mungkin baginya untuk keluar dari masalah. Pada saat ini, tatapan tajam melintas di mata Tetua Agung, dan sebuah suara ditransmisikan di mulutnya. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di depannya, itu adalah tetua ketiga dari Wind and Cloud Pavilion, orang yang pernah berbaris dengannya sebelumnya. Formasi utama, Tetua Agung memerintahkan. Penatua ketiga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan takjub, Penatua Agung, apakah kamu ingin menggunakan gerakan itu? Grand Elder berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, tidak ada cara lain. Penatua ketiga merenung sejenak, dan mengangguk, kalau begitu Penatua Agung, hati-hati, anak ini agak tidak biasa. Ya, Tetua Agung menjawab, dan dia menyerahkan mata formasi untuk dipimpin oleh Tetua ketiga. Dia mengambil langkah dalam kehampaan, dan dia mengulurkan tangannya, dan aliran cahaya menghantam tidak jauh dan ditangkap di tangannya. Itu adalah pedang panjang artefak kaisar miliknya. Pembentukan diagram pedang misterius tidak hanya membutuhkan orang, tetapi juga harus didasarkan pada pedang. Seniman bela diri dalam formasi semuanya adalah pembudidaya ilmu pedang. Artefak kaisar dari Penatua Agung dan formasinya terintegrasi. Pada saat ini, itu diingat kembali. Jelas karena dia ingin menampilkan teknik rahasia yang sangat besar. Pedang panjang didirikan di depannya, dan Tetua Agung mencubit beberapa seni sihir dengan satu tangan, dan tiba-tiba dia menyentuh pedang dengan satu pukulan. Darah mengalir, tetapi tidak menetes,
melainkan diserap oleh pedang panjang dengan bersih, dan pedang panjang itu langsung berubah menjadi warna darah. Energi spiritual di sekitarnya terlihat seperti kucing yang mencium bau ikan, mengerumuni pedang panjang. Aura Kaisar Realem Orde Kedua dari Tetua Agung naik dengan mantap, dan pakaiannya melambai, dan kekuatan Kaisar Realem Orde Ketiga pecah dalam sekejap, dan tidak ada tanda-tanda berhenti. Tidak sampai seluruh wajah Tetua Agung itu memerah, seolah-olah akan meledak kapan saja, momentum yang meningkat itu berhenti. Penatua Agung saat ini menakutkan, bahkan Hua Xing dan Li Jiao tidak ada bandingannya. Itu bukan kekuatannya sendiri, tetapi dengan bantuan kekuatan formasi, kekuatan diagram pedang Yisuan 5 elemen Yin yang diberkati pada dirinya sendiri. Mata merah tua-tua itu terkunci pada Yang Kai, dan ketika dia mencapai batas dalam satu napas, dia tiba-tiba berteriak menderita sampai mati. Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya manusia dan pedang bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah Yang Kai. Yang Kai dalam diagram pedang juga menegang pada saat yang sama, napas kematian menyelimuti dirinya, menyeret Kaisar Yuan di tubuhnya untuk berguling. Kesadaran ilahi meledak, dan sumber bahaya segera diketahui. Dalam kehampaan, cahaya menyilaukan menyambar seperti kilat, cahaya pedang sangat terang, dan niat pedang diringkas sebagai esensi yang tampaknya mampu menembus semua penghalang di dunia dan memotong langit. Mata Yang Kai tiba-tiba menyusut. Meskipun pukulan mengerikan seperti itu tidak sebanding dengan pukulan Great Demon God, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Realem urutan ketiga. Bahkan setelah berubah menjadi setengah naga, Yang Kai benar-benar melahirkan perasaan yang tak terbendung. Sebelum cahaya pedang tiba, tubuhnya sepertinya telah terkoyak. Seolah menghadapi musuh besar, dia dengan cepat menggerakkan seni segel di tangannya, dan berkata dengan suara rendah, "Waktu lalat." Sebuah telapak tangan ditampar ke depan, dan cahaya pedang mematahkannya di udara. The Time Fleece tiba-tiba meledak secara langsung, dan cahaya pedang terus ditebang tanpa kehilangan apapun. Yang Kai terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang dapat menembus waktu berlalu di depannya, bahkan jika dia belum bisa mengolahnya dalam beberapa tahun ini, tetapi bagaimanapun juga. Ini adalah kemampuan ilahi Kaisar Agung. Bagaimana itu bisa rusak dengan mudah? Mengapa begitu sengit? Dia bertanya-tanya apakah dia harus bersembunyi di manik batas misterius. Sambil menghindari tepi tajam untuk sementara waktu, tiba-tiba suara manis datang dari telinganya, "Paman Yang." Lin Yuner sudah siap, dan kata-katanya penuh percaya diri. Ketika hati Yang Kai bergerak, lonceng gunung dan sungai yang telah menjaga Lin Yuner berubah menjadi aliran cahaya, jatuh dari langit, menutupinya, dan menghilang tanpa jejak. Persetan dengan pamanmu. The Great Elder memiliki temperamen yang baik, tetapi pada saat ini dia tidak bisa tidak meledak dengan bahasa kotor. Dia sudah belajar seberapa kuat kekuatan pertahanan harta liar dan eksotis ini. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan seluruh formasi untuk melakukan pukulan jauh melampaui tingkat kultivasinya sendiri, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mematahkan pertahanan harta liar dan eksotis ini. Dengan kata lain, dia menggunakan langkah ini dengan sia-sia. Menghadapi lawan seperti itu, hampir seperti cetakan darah selama 8 kehidupan. Jika itu adalah ilmu pedangnya sendiri, dia juga bisa mengubah tujuannya dan mengambil kesempatan untuk membunuh Lin Yuner, tetapi kekuatan ini berada di luar kendalinya. Dia hanya bisa melepaskannya, tidak mengambilnya kembali. Menyaksikan Mountains and Rivers Bell menghalangi bagian depan, itu menabrak masa lalu. Ledakan. Ada ledakan dan cahayanya liar, bel pegunungan dan sungai bergetar tiba-tiba, dan sosok Tetua Agung terungkap. Pada saat ini, Sesepuh Agung telah kehilangan sikap sebelumnya. Meskipun kekuatan tumbukannya tidak membunuhnya, itu juga membuatnya menumpahkan darah, pusing untuk sementara waktu, hanya merasa bahwa semua kekuatannya telah tersebar. Dan dia tidak dapat mengangkat sedikit pun Kaisar Yuan. Datang, Lin Yuner tidak mengambil kesempatan untuk keluar, tetapi mengeluarkan tangisan manis di mulutnya. Saat berikutnya, wajah Penatua Agung yang pusing berubah drastis. Karena dia tiba-tiba merasa bahwa pedang panjang artefak Kaisar di tangannya ditarik oleh kekuatan besar dan terbang keluar dari tangannya tanpa terkendali. Dia terkejut, dan dengan cepat mendesak Divine Sense-nya, ingin mengingat artefak Kaisarnya. Untuk seseorang yang berlatih ilmu pedang, pedang di tangannya adalah darah hidupnya. Terlebih lagi, ini adalah harta Kaisar yang dipupuk oleh Penatua Agung dalam hidupnya. Jika pedang ini jatuh ke tangan orang lain, itu sama dengan memberikan setengah dari kehidupan kepada orang lain.
Tapi apa yang membuat Tetua Agung merasa sangat ngeri adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan teknik rahasia. Pedang panjang artefak kaisar yang telah mengikutinya selama ribuan tahun tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah belenggu 1000 tahun ini langsung dipotong oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dia menatap Lin Yuner dengan mata lebar, dan tiba-tiba tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh besar Yang Kai tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi cahaya di depannya seperti bukit. Tidak baik, Penatua Agung itu kedinginan, dan sosoknya bergetar ketika dia akan bersembunyi di diagram pedang. Tetapi Yang Kai sudah mengulurkan tangannya, meraih tubuhnya di tangannya. Dan menyeringai, ingin kembali setelah pergi keluar. Roh tua Yang Agung tiba-tiba terbang. Ada juga semburan seru di kehampaan, rupanya teriakan para murid Paviliun Angin dan Awan yang telah mengatur formasi. Bab 3005, Bajingan, Junior, kamu berani, cepat dan lepaskan Penatua Agung, kalau tidak kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Ada teriakan dari sekeliling. Yang Kai mencubit Tetua Agung dengan satu tangan, matanya menyapu kehampaan dengan tajam dan sedikit mencibir. Sejak formasi ini terbuka, dia telah dipukuli secara pasif. Dia bahkan tidak bisa menemukan bayangan musuh. Dia telah menahan perutnya untuk waktu yang lama dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang dia akhirnya menangkap cacat dan menangkap lawan. Bagaimana bisa seseorang dengan setengah otak menyerah dengan mudah? Ratusan orang dikerahkan untuk menangani dia dan Lin Yuner. Beberapa dari mereka ada di alam kaisar, dan bahkan alam kaisar urutan kedua, segala macam pengejaran dan pembunuhan. Sekarang dia telah mengambil kesempatan, mereka benar-benar mengancamnya. Sebenarnya ingin dia melepaskan musuh, bagaimana bisa ada hal yang begitu murah di dunia ini? Dia terkekeh, matanya miring, menatap sesepuh agung, dan meludahkan kata dingin di mulutnya, mati. Tidak, wajah Tetua Agung itu berubah drastis, dan dia berteriak. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan belenggu dari tangan besar itu. Kekuatan kekerasan meremas dari segala arah, suara patah tulang terdengar, mata Tetua Agung tiba-tiba membulat, dan pori-pori mulai berdarah. Dia bisa dengan jelas merasakan patah tulangnya, dan organ dalamnya terjepit, pecah berkeping-keping. Berdebar, darah berceceran, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Apa? Penatua Agung sudah mati? Para murid Paviliun Angin dan Awan berseru, hampir tidak dapat menerima semua yang mereka lihat. Orang seperti apakah Penatua Agung itu? Di Wind and Cloud Pavilion, selain dari Pavilion Lord Huasing, dia adalah yang paling kuat. Tapi keberadaan yang begitu kuat dihancurkan oleh monster itu dengan satu tangan. Junior itu lancang, balaskan Tetua Agung. Kejutan itu terdiam sesaat, dan keributan menjadi lebih kuat. Diagram pedang mulai berputar, dan pedang tajam muncul ke segala arah, dan niat membunuh meningkat tajam. Diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang didasarkan pada pedang, berdasarkan pada seniman bela diri yang berlatih ilmu pedang. Itu awalnya formasi pembunuhan utama. Kematian Tetua Agung menyebabkan niat membunuh semua orang bergolak, kali ini meningkatkan kekuatan formasi banyak. Sayangnya, meski begitu, kekuatan seluruh formasi melemah, Tetua Agung yang awalnya adalah mata formasi meninggal. Dan tetua ketiga yang menggantikannya hanya memiliki tingkat kultivasi Kaisar Realem tingkat 1. Kekuatan mata formasi berkurang satu tingkat, dan kekuatan seluruh formasi pedang juga melemah. Tidak mungkin untuk menebus kerugian seperti itu. Yang Kai tertawa liar, jika aku bisa membunuh salah satu dari kalian, aku bisa membunuh kalian semua. Cuci lehermu dan tunggu, aku akan memilihmu satu persatu, lalu membunuhmu. Membual tanpa malu, tetua ketiga berteriak. Tanpa ragu-ragu, cahaya pedang yang luar biasa menyerang Yang Kai lagi. Sebelum Yang Kai bisa melakukan gerakan apapun, Lin Yuner berteriak lagi, terima. Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah dipanggil. Mereka semua mengubah arah dan melaju menuju tempat tertentu, lalu mengalir ke posisi tertentu dan menghilang. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling, mengangkat alisnya, mengungkapkan warna yang tidak terduga, hah? Pada saat ini, Lin Yuner mengangkat tangannya, memegang benda seukuran baskom di kepalanya. Benda itu berwarna gelap dan tampak polos, seperti panci besi biasa. Tapi panci besi ini, secara tak terduga memiliki kekuatan menelan yang tak terbayangkan, dan semua ki pedang yang didesak oleh diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang tersedot ke dalam panci. Dan kemudian menghilang. Panci besi itu seperti lubang tanpa dasar, tidak peduli berapa banyak cahaya pedang yang masuk,
semuanya akan dikumpulkan, dan tidak ada tanda-tanda kejenuhan sama sekali. Yang mengejutkan Yang Kai bukanlah kekuatan yang ditunjukkannya, tetapi aura yang dipancarkannya. Itu adalah aura yang sangat murni, kuno dan sunyi, yang persis sama dengan lonceng gunung dan sungainya sendiri, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Harta karun liar yang luar biasa. Mata Yang Kai berbinar. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yuner benar-benar memiliki harta karun liar yang langka di tangannya. Lagi pula, harta berharga yang diwarisi dari zaman kuno dan terlalu langka. Selain lonceng gunung dan sungainya sendiri, Yang Kai hanya tahu gendang kecil Hua Yulu, dan dia tidak tahu banyak tentang kekuatan gendang kecil di tangan Hua Yulu. Tapi panci besi ini luar biasa. Hanya melihat kekuatan menelan, itu tidak sebanding dengan harta biasa. Penampilannya membuatnya sedikit canggung. Pada pandangan pertama, dia pikir itu untuk memasak. Apakah ini kartu trufmu? Yang Kai bertanya. Dengan panci besi di kepalanya, Xiao Yuner bergegas ke Yang Kai sambil tertawa, dan berdiri di bahunya dengan sentuhan ringan di kakinya, dan menjawab pertanyaan, "Paman, kamu sangat tampan seperti ini." Yang Kai tertawa keras, "Saya juga berpikir saya tampan." Xiao Yuner memiliki penglihatan yang bagus. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia hampir tidak muntah seteguk darah. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, ini adalah pertempuran mempertaruhkan segalanya. Musuh benar-benar mengobrol di sana, ini jelas tidak menempatkan dirinya dan orang lain di mata mereka. Meskipun dia tidak tahu nama pot besi, itu bisa melakukan efek magis seperti itu, tetapi dia juga kesal dengan sikap riang Yang Kai dan Lin Yuner. Saat hendak mendesak keagungan formasi, tiba-tiba terdengar semburan seru dari segala arah. Apa yang telah terjadi? Pedangku, kakak tolong aku, pedangku akan dihisap. Bantu kau pantatku, begitu juga pedangku. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Ketika suara itu datang, wajah tetua ketiga berubah secara drastis, dan ketika dia mengingat adegan aneh yang ditemui oleh tetua agung sebelumnya, dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan wajahnya ngeri. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pedang panjang di tangannya ditarik oleh suatu kekuatan dan melompat ke satu arah tanpa terkendali, seolah-olah ingin melarikan diri. Dan ke arah itu adalah wanita yang memegang panci besi. Suara mendesing, aliran cahaya meledak di udara. Kali ini, itu bukan cahaya pedang ilusi, tetapi pedang panjang artefak asli. Semua seniman bela diri yang telah membentuk diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang semuanya adalah seniman bela diri di atas tahap Dao Sos urutan ketiga. Tingkat artefak yang mereka miliki secara alami tidak terlalu buruk. Setidaknya mereka juga tingkat menengah kelas Dao Sos dan banyak harta kaisar. Hanya saja pada saat ini, apakah itu artefak tingkat Dao Sos atau pedang panjang artefak kaisar, mereka semua terbang satu demi satu dan menghilang ke dalam panci besi. Dalam sekejap mata, panci besi menerima lusinan pedang panjang, dan lebih banyak lagi yang datang. Apa-apaan ini? Penatua ketiga ngeri. Panci besi ini sebenarnya memiliki efek magis mengumpulkan artefak orang lain. Bagaimana ini bisa dikalahkan? Dia belum pernah mendengar artefak aneh seperti itu. Kekuatan tarikan yang menarik pedang panjang di tangannya menjadi semakin kuat, membuatnya sedikit sulit dikendalikan. Penatua ketiga tidak berani menganggapnya enteng, dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam mengendalikan artefak kaisarnya. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu usaha, lebih dari 90 pedang panjang tersedot oleh panci besi. Setelah beberapa saat, bahkan pedang panjang di tangan tetua ketiga dan yang lainnya tidak bisa lagi dipegang, bebas dari kendali mereka dan terbang keluar. "Ah," tetua ketiga berseru, dengan panik mendesak teknik rahasia, ingin mengingat harta kaisarnya, tetapi apa gunanya? Secara alami, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Penatua Agung. Ketika pedang panjang terakhir jatuh ke dalam panci besi, sepertinya ada suara runtuh di kehampaan. Sekelompok sosok tiba-tiba muncul, berkumpul di sekitar Yang Kai dan Lin Yuner, semuanya terkejut dan entah kenapa terkejut. Orang-orang ini semua adalah murid dan tetua dari Paviliun Angin dan Awan yang berpartisipasi dalam tata letak diagram pedang misterius. Diagram pedang Yi Xuan 5 elemen Yin yang didasarkan pada pedang, dan didasarkan pada manusia. Sekarang semua pedang panjang telah diambil. Bahkan jika ada orang, formasi ini akan rusak, secara alami menyebabkan mereka tidak dapat menyembunyikan sosok mereka. Bagaimana mungkin? Di langit di sisi lain, Hua Xing menghirup udara dingin ke paru-parunya dan memandangnya dengan tidak percaya.
Diagram pedang Yi Xuan 5 elemen yin yang telah rusak. Beberapa kali untuk menyelamatkan pavilion angin dan awan dari api dan air. Diagram pedang Yi Xuan 5 elemen yin yang tak terkalahkan yang membentangkan kehidupan pavilion angin dan awan benar-benar rusak. Hua Xing hampir mengira dia sedang bermimpi. Ini tidak mungkin. Sebelum formasi ini diturunkan ribuan tahun yang lalu, hanya 5 orang yang diperlukan untuk mengatur formasi. Semakin banyak orang, semakin kuat kekuatannya. Kali ini ada ratusan orang dalam formasi, yang sudah berskala besar, dan orang-orang di mata formasi adalah tetua agungnya, dengan tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan kedua. Barisan seperti itu, bahkan jika dia jatuh ke dalamnya, dia akan mati. Bagaimana bisa dipatahkan oleh 2 junior yang tidak dikenal? Di mana penatua yang hebat? Apa yang terjadi padanya? Matanya menyapu, tetapi dia tidak melihat sosok tetua agung di antara orang-orang itu, dan dia merasa sedikit bingung di dalam hatinya, mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Tetua agung jelas adalah mata formasi yang menampung formasi, tetapi tidak ada tanda-tanda dia saat ini, maka hanya ada satu kemungkinan bahwa tetua agung sudah mati. Bagaimana dia mati? Siapa yang membunuhnya? Hua Xing tidak bisa mengerti, dan dia tidak tahu semua yang terjadi di diagram pedang, jadi dia secara alami bingung. Pada saat ini, kulit Hua Xing tiba-tiba menegang, dan dia secara naluriah merasakan bahaya. Tidak baik, baru kemudian dia ingat bahwa dia berkelahi dengan seseorang. Kekuatan lawan juga lebih kuat darinya. Jika itu adalah waktu normal, dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Tetapi kejutan dari pemandangan tadi terlalu besar untuknya. Dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan sedikit terganggu. Gangguan ini memberi Li Jiao kesempatan untuk mengambil tindakan. Kaisar Yuan yang ganas meremas dari depan dan meledak di dadanya. Hua Xing terkejut, dan seteguk darah menyembur keluar. Anjing tua Hua, berani menjadi musuh Tuan Istana Yang, hari ini Li tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah mengatakan ini, Hua Xing memuntahkan seteguk darah lagi, dan berkata dengan marah, Li Jiao, aku akan meniduri ibumu. Baru saja mereka berdua bertarung seperti bermain, bertukar pukulan, tampaknya hidup, mereka bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatan mereka. Tiba-tiba, dia mulai putus asa, dan Hua Xing tertangkap basah. Dia juga tahu mengapa Li Jiao seperti ini. Jelas bahwa angin memutar kemudi, tetapi dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Kapal persahabatan 100 tahun terbalik pada saat ini. Hua Xing menggertakkan giginya dan berteriak, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Tidak ada yang akan pergi hari ini. Setelah jeda, dia meraung, lepaskan Kraken.